Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, anak-anakku semua. Saya Ibnu Kaab dari MI Negeri Grogol. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah mengetahui beberapa hal yang terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kemarin kita sudah tahu bahwa makhluk hidup itu juga di samping bernafas, bergerak, menerima rangsang, tumbuh, membutuhkan makanan. Ya, kita lanjutkan. Jadi makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kemarin kita sudah tahu bahwa cicak itu bergerak dengan merayap, ikan bergerak dengan berenang, dan nyamuk bergerak dengan terbang. Nah, kalau manusia kita bergerak dengan cara berjalan dan berlari, melompat, dan lain-lain. Kalau ikan bergerak dengan cara berenang dengan siripnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, silahkan pada kesempatan ini coba kalian diskusikan dengan keluarga kalian, dengan mbak kalian, mas-mas kalian, apakah tumbuhan juga bergerak? Ada yang tahu? Iya, tumbuhan sama seperti makhluk hidup lainnya itu juga bergerak. Nanti akan ada penjelasan sendiri. Kita lanjutkan dulu. Ya, tadi kita sudah mengetahui bahwa makhluk hidup itu bernafas. Ciri makhluk hidup adalah bernafas. Alat pernafasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda, meskipun pada garis besarnya makhluk hidup itu bernafas dengan paru-paru. Manusia bernafas dengan paru-paru, dan banyak hewan-hewan lain itu bernafas dengan paru-paru. Nah, ikan pada umumnya itu bernafas dengan insang mereka, meskipun ada beberapa ikan yang bernafas tidak menggunakan insang. Pada gambar di situ di buku kalian juga ada, itu ada gambar insang ikan dan juga alat pernapasan manusia yang berupa paru-paru. Kita lanjutkan. Iya, di sini ada ada perintah untuk kalian mencari informasi pada buku atau mendiskusikan dengan siapapun tentang alat pernapasan pada tumbuhan dan juga alat pernapasan hewan selain insang pada ikan. Ya, sedikit sekilas. Jadi alat pernapasan pada tumbuhan itu ada banyak. Yang salah satunya itu adalah pori-pori daun atau mulut daun, atau yang biasa disebut dengan pori-pori stomata. Itu yang ada pada daun. Sedangkan yang ada pada batang itu namanya lenticel. Jadi ada dua itu yang paling familiar di masyarakat tentang alat pernapasan pada tumbuhan. Meskipun nanti ada alat pernapasan yang lain, semisal akar gantung, akar terus ada akar yang keluar dari tanah, itu juga merupakan alat pernapasan yang lain yang ada pada tumbuhan. Jadi paling tidak pada tumbuhan itu ada yang bernama pori-pori stomata dan pori-pori lenticel yang ada pada batang. Kemudian pada alat pernapasan pada ikan, itu memang ikan secara umum ikan itu bernapas dengan insang, meskipun ada beberapa ikan yang bernapas juga dengan paru-paru. Ada yang namanya ikan paru-paru. Ikan paru-paru itu bernapas dengan paru-paru, sama seperti namanya ya, ikan paru-paru. Jadi mereka bernapas dengan paru-paru dan bisa hidup di lumpur-lumpuran yang tanpa air, seperti itu. Terus pada hewan-hewan yang lain memang kebanyakan bernapas dengan paru-paru.
Kita lanjutkan. Kemarin juga kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah mereka tumbuh dan berkembang. Kalian mungkin masih ingat ya proses tumbuh kembang kalian. Jadi mulai dari bayi, kemudian yang tidak bisa apa-apa ya, kemudian sedikit bisa besar, bisa minum sendiri, bisa mulai bilang pupu, papa, mama, dan lain-lain. Terus tambah besar lagi, bisa berdiri, bisa mulai belajar berjalan, terus tambah besar, sehingga kalian sekarang sudah besar ya, sudah kelas 3, sudah bisa makan sendiri, mengambil makan sendiri, bisa membantu orang tua kalian, bisa membantu orang di rumah, entah itu dengan menyapu, bisa ya. Ada yang belum bisa menyapu? Harus bisa ya, harus bisa menyapu, harus bisa mencuci, karena memang ukuran umur kalian itu sudah bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kalian sudah bisa membantu orang tua kalian dan atau orang di rumah untuk mengerjakan hal-hal itu. Kita gunakan kemampuan itu dengan menggunakannya, kita bantu mereka seperti itu. Ya, ayam pun sama. Ayam itu dari telur terus menjadi anak yang kecil, menetas ya, jadi anak kecil, belum bisa lari, belum bisa mengejar makanan dan lain-lain. Terus bertambah besar, dan akhirnya seperti itu. Terus punya anak lagi dan seterusnya. Itu menandakan bahwa semua makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Nah, kalau yang pertama ini ya, jelas ya, kita sudah berbeda dengan saat kita masih kelas 1. Kalau dulu kelas 1 tingginya berapa dibanding dengan sekarang, itu sudah berbeda. Kalaupun mungkin ada beberapa kasus, ada anak yang tidak bertambah besar, tidak bertambah tinggi, itu pengecualian. Dalam arti secara umum kita semuanya akan bertambah tinggi dari tahun ke tahun seperti itu. Terus juga sama ya, hewan-hewan itu bertambah besar, dari kambing, sapi. Nanti kamu bisa menceritakan sendiri sepengetahuan kalian, semampu kalian ya, di buku tulis seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Oke, tadi kita sudah mengetahui kalau makhluk itu juga dapat berkembang biak. Ada kalau hewan ada yang bertelur dan ada yang melahirkan atau beranak. Kalau tumbuh-tumbuhan ada yang biji-bijian, ada yang berkembang biak dengan biji, ada yang berkembang biak dengan tunas, ada yang berkembang biak dengan daun dan lain-lain. Kalau manusia kita semua sama ya, kita berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada tabel, ini yang tugas pertama kalian. Jadi kalian silahkan menuliskan nama-nama hewan yang ada di sekitar kalian. Kalian buat tabel berisi nama makhluk hidup, terus cara berkembang biaknya. Coba kalian tulis hewan-hewannya dulu, terus kalian sebutkan mereka itu berkembang biaknya dengan apa. Apakah termasuk yang melahirkan ataukah yang bertelur, seperti itu. Cukup 5 saja ya. Ingat, yang terdekat dengan kalian, yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian tulis. Nggak usah yang jauh-jauh ya, jadi nggak usah menyebutkan gajah misal, nggak usah, yang dekat-dekat saja. Misal ada cicak, ada ayam, ada ular, ada lain-lainnya. Nanti bisa kalian tulis sesuai dengan yang ada di sekitar kalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup juga adalah memerlukan makanan dan minum. Kalau kita ya, dari semasa bayi, orang tua kita sudah betul-betul memberikan kasih sayang mereka kepada kita. Kita sering dikasih makanan yang sehat, susu dan lain sebagainya.
itu semuanya untuk menopang kebutuhan makan dan minum kita. Makanya kita harus bersyukur kepada mereka, selalu berterima kasih pada mereka dengan cara santun kepada mereka, taat kepada mereka. Kalau diperintah apa kita kita taat, disuruh seperti ini kita taat, karena mereka lah yang bekerja keras untuk menyiapkan semua kebutuhan kita terkait dengan makan dan minum. Karena kita nggak bisa cari makan sendiri ya, ada yang sudah bisa cari makan sendiri, paling bisanya membantu ya, dalam arti ya memang bisa membantu bekerja, tapi itu tidak serta-merta kalian bisa cari makan sendiri, bukan. Kalian hanya baru dalam taraf membantu. Jadi silahkan dimaksimalkan kasih sayang orang tua kalian dengan berbuat sebaliknya atau membalas budi jasa mereka dengan taat kepada mereka, banyak belajar dan lain-lain. Nah, ini juga ada gambar seorang anak yang sedang menyiram, itu juga menunjukkan bahwa tumbuhan juga berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman. Makanan minumannya ya dari air yang disiramkan, dari tanah dan lain-lain. Itu juga ada gambar kuda, itu juga menunjukkan bahwa hewan itu memerlukan makanan. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Apakah makanan untuk tumbuhan? Seperti itu. Ini jelas ya. Maka tumbuhan memerlukan makanan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Apa makanan untuk tumbuhan? Itu silahkan kalian diskusikan dengan keluarga kalian. Ini tugas kedua. Kalian tulis di buku tugas kalian jawabannya sesuai dengan hasil dari yang kalian diskusikan dengan keluarga kalian. Kita lanjutkan. Oke, salah satu ciri makhluk hidup yang lain adalah mereka peka terhadap rangsangan. Ya, kalau kita ya itu biasanya ketika melihat sinar matahari otomatis kelopak mata kita itu menutup seperti itu karena kaget, atau jika dikagetkan dengan sesuatu hal, ada sesuatu yang bergerak ke arah mata kita, itu mata kita otomatis menutup. Itu yang dimaksud dengan peka terhadap rangsangan. Itu kalau manusia ya. Terus kalau pada tumbuhan kita sudah tahu ada tumbuhan yang namanya daun putri malu yang kalau kita sentuh itu akan menutupkan daun-daunnya, mengkerut seperti itu. Terus juga ada hewan kaki seribu atau yang kaki seribu ya. Tahu di sini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, kaki seribu itu nanti kalau disentuh itu mereka akan menggulungkan badannya. Jadi melingkarkan badannya seperti itu. Terus juga ada landak yang kalau ada orang itu otomatis atau refleks akan membuka seluruh duri-durinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini perintah kalian disuruh membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Jadi kelima kata ini kalian satu saja kalian pilih dari makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Pilih salah satu itu, kalian buat kalimat. Saya contohkan yang berkembang biak ya. Jadi semisal sapi berkembang biak dengan cara melahirkan seperti itu. Nah, kalian buat kalimat seperti itu dengan memilih salah satu dari makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Satu saja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita singgung ada beberapa hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita dengan banyaknya kekuasaan Tuhan yang sudah dan anugerah yang diberikannya kepada kita. Keragaman cara bergerak makhluk hidup itu juga adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. Jadi kita bisa berlari, kita bisa melompat, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjaga kesehatan tubuh itu juga merupakan salah satu cara bersyukur atas semua hal yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Juga kita harus menghargai kemampuan teman yang lain yang juga merupakan bagian dari bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita harus
mengakui, di samping kita mengakui kemampuan kita, kita juga harus mengakui kemampuan teman-teman kita. Nggak cuma kita yang bisa seperti ini, tapi yang lain juga sama, atau mungkin bahkan mereka punya kemampuan yang lebih dibanding kita. Yang penting kita menghargai apapun itu, karena semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bersyukur seperti itu adalah salah satu pengamalan sila yang pertama Pancasila. Ada yang tahu sila yang pertama Pancasila? Ya, ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Saya ulangi, jadi sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan itu dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintahnya yang baik. Karena semua perintah Tuhan itu baik ya. Selain itu juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Jadi ketika kita berbeda agama dengan orang lain, kita harus menghargai pilihan mereka. Misal ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, kita tetap harus dengan keyakinan kita masing-masing dan menghargai keyakinan mereka semua. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika kita bertemu dengan pemeluk agama yang lain, kita melecehkan mereka. Kita tetap dalam keyakinan mereka dan membiarkan mereka dengan keyakinan mereka masing-masing. Kita menghormati saja. Kemudian kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini ada tugas bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa saja yang bisa kalian lakukan. Tapi ini nggak usah dikerjakan ya, karena ini sudah sudah sering kita lakukan. Cara bersyukur terhadap semua itu ya dengan taat kepadanya, dengan sholat, dengan ngaji, dengan belajar yang rajin, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah cara kita bersyukur. Terus apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri kamu makhluk hidup? Ya kita mensyukuri semua itu ya dengan ketika kita punya hewan, kita betul-betul kita rawat. Ketika kita punya tumbuhan, betul-betul kita rawat. Seperti itu. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur terhadap adanya keragaman makhluk hidup. Oke anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran kedua tema 1 subtema 1 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat meskipun kita belajar di rumah masing-masing dan hanya bisa bertatap muka melalui HP seperti ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan nanti bisa bertatap muka di sekolah setelah pandemi ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.